Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Wulandari dari NIM akhir 094. Saya Lila Nurdiani Rahma dengan NIM akhir 098. Saya Ulia Ristia dengan NIM akhir 101. Video kali ini kami buat sebagai pemenuhan tugas akhir semester mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Di video kali ini kami dari kelompok 15 akan membahas tentang studi pemikiran ekonomi Islam menurut Al-Ghazali dan perbandingannya dengan ekonomi klasik menurut Adam Smith. Nah, kalian tahu apa itu pengertian pemikiran ekonomi Islam? Pengertian pemikiran ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan ajaran Islam dan berfokus pada keuntungan yang diperoleh dari berbagai aktivitas ekonomi seperti perdagangan, industri, dan lainnya. Sistem ekonomi Islam tidak hanya mengajarkan keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek etika bisnis, kebaikan, dan kejujuran. Dan tujuan utama dari pemikiran ekonomi Islam adalah mencari ridho Allah SWT dan menjauhi larangannya. Nah, kemudian ada pendapat Al-Ghazali tentang ekonomi Islam. Al-Ghazali berpendapat bahwa ekonomi Islam berfokus pada kesejahteraan sosial dan keadilan. Al-Ghazali menganggap kemajuan finansial sebagai bagian dari tugas komitmen sosial yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam karyanya, Al-Ghazali menekankan pemerataan, kedamaian, dan kemantapan sebagai pembentukan aksesibilitas keuangan dalam generasi, pemanfaatan, dan penyebaran. Bagian dari negara sangat penting dalam menjaga kesesuaian keuangan. Al-Ghazali juga mengisolasi manusia ke dalam 3 kategori berdasarkan alasan kehidupan. Yang pertama ada agama, kehidupan, dan jiwa. Kemudian ada prinsip utama dari ekonomi Islam dan ekonomi klasik. Prinsip utama dari ekonomi Islam yang pertama ada keadilan sosial. Ekonomi Islam menekankan pentingnya menciptakan masyarakat yang adil dan merata, di mana kekayaan dan sumber daya alam didistribusikan secara adil ke seluruh anggota masyarakat. Yang kedua, ada ketergantungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ekonomi Islam menekankan pentingnya mengandalkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengakui bahwa segala sesuatu terjadi menurut kehendaknya. Yang ketiga, keterlibatan sosial. Ekonomi Islam menekankan pentingnya keterlibatan sosial dan partisipasi aktif dalam masyarakat. Ini berarti bahwa individu dan perusahaan diharapkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan amal dan memberikan kembali kepada masyarakat. Yang keempat, perlindungan lingkungan. Ekonomi Islam menekankan pentingnya perlindungan lingkungan dan menggunakan sumber daya secara keberlanjutan. Berikutnya ada prinsip utama dari ekonomi klasik. Beberapa prinsip utama dari ekonomi klasik, yang pertama ada pasar bebas. Ekonomi klasik menekankan pentingnya pasar bebas, di mana biaya ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Yang kedua, ada intervensi pemerintah yang minim. Ekonomi klasik menekankan pentingnya intervensi pemerintah yang minim dalam ekonomi. Yang ketiga, ada kebebasan ekonomi. Ekonomi klasik menekankan pentingnya kebebasan ekonomi, di mana individu dan perusahaan bebas untuk membuat keputusan mereka sendiri, mengambil resiko mereka sendiri. Yang keempat, ada teori utilitas. Ekonomi klasik menekankan pentingnya teori utilitas yang mengatakan bahwa individu akan memaksimalkan kepuasan mereka dengan mengonsumsi barang dan jasa yang mereka anggap memiliki nilai tinggi. Yang selanjutnya adalah perbedaan dan persamaan antara ekonomi Islam dan ekonomi klasik. Perbedaan yang pertama adalah fokus pada nilai-nilai agama. Ekonomi Islam menekankan pentingnya nilai-nilai agama dalam memahami dan menganalisis sistem ekonomi, sedangkan ekonomi klasik tidak mempertimbangkan nilai-nilai agama dalam analisisnya. Yang kedua, peran pemerintah. Ekonomi Islam menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang adil dan merata. Sedangkan ekonomi klasik
menekankan intervensi pemerintah yang minimal dalam ekonomi. Yang ketiga, pembagian keuntungan. Ekonomi Islam tidak menggunakan sistem bunga, sedangkan ekonomi klasik menggunakan sistem bunga. Sedangkan persamaannya ada di pengelolaan sumber daya. Keduanya membahas mengenai pengelolaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Perbedaan pemikiran ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis. Yang pertama, pada paradigmanya, ekonomi Islam menggunakan syariat Islam, sedangkan pada ekonomi kapitalis menggunakan kekuatan pasar. Yang kedua, dasar. Ekonomi Islam menggunakan keadilan sosial, ketergantungan pada Allah, keterlibatan sosial, serta perlindungan lingkungan. Sedangkan pada ekonomi kapitalis, kebebasan memiliki harta secara persendirian, kebebasan ekonomi, pasar bebas, dan teori utilitas, serta intervensi pemerintah yang minimal. Yang ketiga adalah landasan filosofis. Pada ekonomi Islam adalah tauhid, rububiyah, khilafah, taksiyah, dan pertanggungjawaban. Pada ekonomi kapitalis adalah sekularisme, yaitu memisahkan hal-hal yang bersifat spiritual dan material atau agama dan dunia secara dikotomis. Yang keempat, spirit. Pada ekonomi Islam adalah kerjasama, sedangkan pada ekonomi kapitalis adalah kemampuan adaptasi. Yang kelima, keberadaan Tuhan. Ekonomi Islam dianggap ada dan selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pada ekonomi kapitalis, peran Tuhan ditiadakan dan semua diserahkan kepada individu. Yang keenam, hubungan ekonomi. Pada ekonomi Islam tidak terpisahkan, sedangkan pada ekonomi kapitalis pengumpulan kekayaan secara individu. Yang ketujuh atau yang terakhir, time horizon. Pada ekonomi Islam tidak dibatasi hanya pada masa kini atau di dunia dan di akhirat, sedangkan pada ekonomi kapitalis hanya di dunia. Yang selanjutnya adalah filosofi pemikiran ekonomi Islam. Filosofi pemikiran keuangan Islam didasarkan pada 3 konsep dasar, yaitu 1. Logika Tuhan, 2. Manusia, dan ketiga adalah alam atau alam semesta. Ekonomi Islam berlandaskan pada filosofinya yaitu tauhid, rububiyah, khilafah, taksiyah, dan pertanggungjawaban. Kriteria keberhasilan ekonomi syariah adalah sejauh mana ekonomi syariah membawa manusia hijrah, yaitu ke arah yang lebih baik. Dalam sintesis, filosofi pemikiran ekonomi Islam berfokus pada tujuan kebahagiaan, keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan sosial, serta berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang universal. Pemikiran ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip dasar agama Islam dan didorong oleh tujuan menciptakan masyarakat yang adil dan merata. Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang ekonomi Islam memiliki beberapa nilai yang diharapkan, yaitu yang pertama adalah keadilan dan kedamaian. Al-Ghazali menekankan kesetaraan dan perdamaian sebagai pembentukan aksesibilitas keuangan ketersediaan ekonomi. Yang kedua adalah peran negara. Al-Ghazali memandang peran negara sangat penting dalam menjaga keadilan dan kedamaian dalam ekonomi. Yang ketiga, fungsi kesejahteraan sosial. Al-Ghazali mengembangkan konsep kerja kesejahteraan sosial yang menggabungkan semua latihan manusia dan membuat hubungan dekat antara orang dan masyarakat. Yang keempat adalah utilitas dan manfaat. Al-Ghazali mengakui semua masalah baik dalam bentuk utilitas dan manfaat, serta disutilitas dan bahaya dalam memajukan kesejahteraan sosial. Yang kelima adalah pembagian kebutuhan dasar. Al-Ghazali juga memperhatikan pembagian kebutuhan dasar termasuk kebutuhan rumah tangga untuk mencapai kesejahteraan sosial. Instrumen kebijakan yang digunakan Al-Ghazali pada ekonomi Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pendapatan negara. Al-Ghazali berpendapat bahwa pendapatan negara harus dikumpulkan oleh seluruh penduduk baik muslim maupun non-muslim yang menyetujui hukum Islam. Yang kedua adalah penggunaan nasional. Al-Ghazali menekankan pentingnya konsumsi negara yang dapat beradaptasi dan sejahtera. Yang ketiga adalah lembaga hizbah. Al-Ghazali memperkuat hizbah, mengajarkan bahwa iklan antagonis langsung mengasah seperti klaim manfaat yang salah, promosi yang salah, skala dan estimasi yang memalukan, pertukaran yang tidak masuk akal, kontrak yang cacat, pertukaran produk yang melanggar hukum, dan semua tawar-menawar yang mengandung pemerasan.
Yang keempat adalah kebijakan fiskal. Dari sudut pandang negara Islam, pengaturan keuangan menuju untuk mencapai tujuan maqasid syariah atau tujuan syariah yang diklarifikasi oleh Imam Al-Ghazali, menghitung kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa. Yang kelima adalah iklankan pengawasan. Al-Ghazali memperingatkan para penguasa untuk tidak salah menangani kontrol dan tidak menikmati keinginan bersama, serta memperingatkan penyuapan dan penurunan martabat yang terjadi dalam divisi terbuka. Pada gambar di atas, kita dapat melihat perbedaan instrumental sistem ekonomi Islam dan juga kapitalis. Jika pada sistem ekonomi Islam, instrumental yang pertama adalah jaminan sosial, yang kedua adalah pelarangan usaha kotor dan riba, yang ketiga adalah zakat, yang keempat adalah kerjasama ekonomi, yang kelima adalah peran negara. Sedangkan pada instrumental sistem ekonomi kapitalis, yang pertama ada persaingan sempurna, yang kedua ada kebebasan keluar masuk pasar tanpa restriksi, yang ketiga ada informasi dan bentuk pasar yang atomistik, monopolistik. Berdasarkan hasil kesimpulan yang kami dapat bahwa pengertian masalah keuangan Islam yang sependapat dengan Imam Al-Ghazali berpusat pada kesejahteraan sosial dan keadilan. Al-Ghazali menganggap perbaikan keuangan sebagai bagian dari tugas komitmen sosial yang ditetapkan oleh Allah. Dalam karyanya, Al-Ghazali menekankan pemerataan, perdamaian, dan solidaritas sebagai pembentukan aksesibilitas keuangan dalam generasi, pemanfaatan, dan penyebaran. Sedangkan masalah keuangan klasik bisa menjadi departemen masalah keuangan yang dibuat pada abad ke-18 dan ke-19, serta diterapkan oleh ekonom Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Malthus. Hal ini berfokus pada konsep pasar bebas, di mana harga barang dan jasa ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan, bukan oleh pemerintah atau monopoli. Kedua ekonom tersebut memiliki kelemahan dan keunggulan yang berbeda. Namun, keduanya sangat berguna bagi kehidupan manusia. Sekian dari video pembahasan kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.